Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel berita kesayangan, OCM. Jelang Formula E, Presiden Komisaris Kontraktor Sirkuit mundur hingga Jakpro hingga Ancol rugi 1 triliun rupiah. Novel Bamukmin minta Anies Baswedan batalkan sponsor bir dalam Formula E Jakarta. Jelang perhelatan balap Formula E, beredar kabar Presiden Komisaris Kontraktor Sirkuit mengundurkan diri. Selain itu, penyelenggara kegiatan yakni PT Jakpro dan penyedia lokasi event yakni Jaya Ancol dilaporkan mengalami kerugian triliunan. Presiden Komisaris PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Terbuka, JKON, Trisna Mulyadi dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri Trisna Mulyadi selaku Presiden Komisaris Perseroan tersebut diketahui sudah dilakukan sejak tanggal 20 Mei tahun 2022 lalu. Umar Ganda, Wakil Presiden Direktur JKON menyampaikan itu lewat surat keterbukaan informasi Selasa tanggal 24 Mei tahun 2022. Dengan merujuk pada Peraturan OJK No. 31 POJK 04/2015 tentang keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh emiten atau perusahaan publik. PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Terbuka dengan ini menginformasikan bahwa Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Trisna Mulyadi selaku Presiden Komisaris PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Terbuka tertanggal tanggal 20 Mei tahun 2022, tulis perusahaan dalam keterbukaan informasi. Meski demikian, Umar meyakinkan bahwa pengunduran diri Presiden Komisaris PT Jaya Konstruksi ini tidak akan memberikan dampak apapun terhadap perusahaan. Kejadian dan informasi ini tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha perseroan, tulis perusahaan lagi. Mengutip dari CNBC Indonesia, diketahui bahwa JKON sendiri berencana akan menggelar rapat umum pemegang saham tahunan, RUPST, dan RUPS luar biasa, RUPSLB, pada tanggal 22 Juni mendatang. Namun, belum diketahui agenda apa saja yang akan dibahas. Untuk diketahui, JKON adalah emiten konstruksi Grup Jaya, yang sebelumnya pada Februari lalu telah terpilih sebagai pemenang tender sirkuit Formula E. JKON terpilih sebagai pemenang tender sirkuit Formula E setelah mengikuti proses pelaksanaan tender dan beberapa tahapan seleksi yang digelar PT Jakarta Propertindo, Jakpro. Jakpro dan Jaya Ancol mengalami kerugian jelang pelaksanaan Formula E pada tanggal 4 Juni tahun 2022. Ramai juga kabar penyelenggara lomba balap mobil listrik tersebut mengalami kerugian. PT Jakpro selaku perusahaan BUMD penyelenggara kegiatan tersebut diketahui mengalami kerugian usaha senilai 427,94 miliar rupiah. Sementara PT Pembangunan Jaya Ancol yang lokasi usahanya dijadikan tempat kegiatan Formula E juga mengalami kerugian usaha senilai 667,90 miliar rupiah. Karena itu pengamat kebijakan publik Jakarta Sugiyanto mengkhawatirkan, penyelenggaraan Formula E yang akan digelar pada tanggal 4 Juni tahun 2022 di kawasan Ancol dapat berimbas menambah kerugian keuangan PT Jakarta Propertindo, PT Jakpro, dan PT Pembangunan Jaya Ancol Terbuka. Pasalnya PT Jakpro yang merupakan BUMD DKI Jakarta dan PT Pembangunan Jaya Ancol yang 72% sahamnya milik Pemprov DKI Jakarta sampai saat ini telah mengalami total kerugian mencapai 1,09 triliun rupiah. Untuk mengantisipasi kerugian terulang di tahun 2022, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD,
DKI Jakarta dapat segera memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kata Sugianto, Selasa, tanggal 24 Mei tahun 2022 dikutip dari tagar.id. Pria berkacamata yang akrab disapa SGY ini menjelaskan, kerugian PT Jakpro sudah terjadi sejak tahun 2019 yakni senilai 76,22 miliar rupiah, dan tahun 2018, 240,8 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2021, PT Jakpro mengalami kerugian senilai 110,83 miliar rupiah. Total kerugiannya mencapai 427,94 miliar rupiah. Sedangkan untuk PT Pembangunan Jaya Ancol Terbuka juga telah mengalami kerugian sejak tahun 2020, yakni senilai 392,86 miliar rupiah. Lalu pada tahun buku 2021 kerugian serupa terjadi senilai 275,03 miliar rupiah. Dengan demikian total kerugian Ancol mencapai 667,90 miliar rupiah. Jadi jika dijumlah kerugian PT Jakpro 427,94 miliar rupiah dan PT Pembangunan Jaya Ancol 667,90 rupiah, maka total kerugian kedua perusahaan tersebut mencapai senilai 1,09 triliun rupiah, ungkap SGY. Karena itu SGY meminta agar Dewan bisa meminta penjelasan langsung dari Gubernur Anies Baswedan tentang dampak untung dan rugi bagi Ancol. Apalagi Ancol merupakan perusahaan terbuka yang 72% sahamnya milik DKI, 18,01% milik Pembangunan Jaya dan 9,99% milik masyarakat. Lebih lanjut SGY mengatakan, khusus untuk BUMD PT Jakpro maka Dewan bisa merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Untuk hal ini kepala daerah mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah yang selanjutnya disingkat dengan nama KPM. Pada pasal 31 huruf A dijelaskan bahwa KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan umum daerah apabila dapat membuktikan tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung, ujar SGY. Dengan demikian menurut SGY, Dewan mempunyai kepentingan besar atas kondisi BUMD PT Jakpro. Artinya, lanjut SGY menjelaskan, bila PT Jakpro mengalami kerugian maka Gubernur Anies Baswedan sebagai KPM harus bertanggung jawab. Kecuali bisa membuktikan tak ada kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas rencana kegiatan Formula E. Total kerugian PT Jakpro dan Ancol 1,09 triliun rupiah, itu cukup besar. Jadi Dewan perlu memintai keterangan langsung dari Gubernur Anies Baswedan. Hal ini untuk mengantisipasi kerugian yang lebih besar dan juga agar tak merugikan masyarakat Jakarta. Caranya bisa melalui rapat formal atau informal, tegas SGY. Novel Bamukmin minta Anies Baswedan batalkan sponsor bir dalam Formula E Jakarta. Novel Bamukmin selaku Wakil Sekretaris Jenderal, Wasekjen, Persaudaraan Alumni, PA 212 memberikan tanggapannya mengenai permasalahan sponsor minuman keras bir Heineken yang menjadi sponsor global dari Formula E di Jakarta. Dilansir dari gelora.co, Kamis tanggal 26 Mei tahun 2022, menurut Novel Bamukmin dengan adanya sponsor minuman keras dalam Formula E Jakarta akan memberikan kesan bahwa acara tersebut menghalalkan semua cara. Lebih lanjut lagi,
Novel Bamukmin mengingatkan kepada Anies Baswedan tentang seluruh pendukung dari Gubernur DKI Jakarta tersebut merupakan umat Islam. Penyelenggaraan Formula E sebenarnya baik, namun jangan menghalalkan segala cara karena perlu diingat Anies Baswedan itu pilihan umat Islam dengan semangat bela agama. Sehingga harus dijaga perasaan umat Islam jangan sampai melukai hati umat Islam yang telah memilihnya, ujar Novel Bamukmin, dikutip dari Gelora.co, Kamis tanggal 26 Mei tahun 2022. Selain itu, Novel Bamukmin berujar bahwa tanpa hadirnya sponsor minuman keras bir Heineken, acara balap mobil Formula E ini pasti akan terlaksana. Oleh karena itu, Novel Bamukmin minta Anies Baswedan untuk membatalkan sponsor minuman keras bir Heineken pada pergelaran Formula E yang akan dilaksanakan di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Menurut Novel Bamukmin, jika Anies Baswedan tetap ngotot untuk menggunakan bir Heineken sebagai sponsor global, maka kemungkinan besar mantan rektor Universitas Paramadina tersebut akan kehilangan pendukungnya. Saya rasa tanpa sponsor minuman keras bisa terlaksana, sehingga saya meminta agar Anies membatalkan bekerja sama dengan segala merek minuman keras karena Formula E harus menjadi simbol membangun jati diri bangsa dengan nilai-nilai yang luhur, dan kalau tidak, sama saja dengan rezim ini yang zolim karena suka dengan maksiat dan kemungkaran. Dan jangan salahkan umat Islam, khususnya Spirit 212 akan meninggalkan Anies Baswedan, kata Novel Bamukmin. Diketahui sebelumnya, bahwa pergelaran Formula E di Jakarta disponsori oleh berbagai macam perusahaan. Salah satunya yang menjadi sponsor dalam pergelaran Formula E di Jakarta ini adalah perusahaan minuman keras bir bermerek Heineken. Demikian informasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.